Semangat pagi! Selamat datang di video Training Synthesis Plus. Perkenalkan, nama saya Aditono. Melalui video ini, kita akan belajar bersama mengenai kelompok materi pelatihan pengawas yang ada di PT Brokol, yaitu dikenal dengan KMPP. Materi ini mengacu pada SKK khusus Permen ESDM nomor 43 tahun 2016 tentang penetapan dan pemberlakuan SKK khusus pengawas operasional di bidang pertambangan minerba. Dalam kegiatan pertambangan merupakan suatu kegiatan yang memiliki karakteristik khusus di mana banyak pihak dan kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pertambangan ini, sehingga diperlukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Pengawas memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan manusia, proses, peralatan, dan lingkungan kerjanya. Agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, pengawas harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, di dalam pelatihan ini, pengawas akan diberikan pengetahuan, wawasan, dan cara penerapan keselamatan pertambangan seperti 1. Peraturan perundangan terkait keselamatan pertambangan. 2. Pengelolaan lingkungan yang diharapkan. 3. Akuntabilitas pengawas. 4. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko. 5. Analisis keselamatan kerja. 6. Inspeksi dan pengamatan keselamatan pertambangan. 7. Investigasi dan pelaporan kecelakaan. 8. Pertemuan keselamatan pertambangan. Dari 8 unit kompetensi ini menjadi syarat bagi pengawas di pertambangan untuk diketahui, dimengerti, dan dapat diimplementasikan di lapangan melalui program pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di PT Brokol. Peraturan Perundangan Keselamatan Pertambangan. Peraturan Perundangan Keselamatan Pertambangan diwujudkan sebagai petunjuk dalam melaksanakan keselamatan pertambangan. Tujuan pembelajaran agar pengawas mampu menerapkan peraturan dan perundang-undangan keselamatan pertambangan dalam kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan tugas sebagai pengawas di lapangan. Pada peraturan perundangan tentunya kita harus memahami bagaimana hierarki dari peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Dari hierarki peraturan-peraturan perundangan sesuai dalam TAP MPR RI nomor 3 /MPR /2000 dapat dilihat bahwa dalam peraturan perundangan terdapat peraturan turunan untuk menegaskan dalam pelaksanaan di lapangan. Dasar undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagai dasar keselamatan pertambangan, kita akan fokus pada 1. Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, 2. PP 55 tahun 2010, 3. Permen 26 tahun 2018, Kepmen 1827 tahun 2018, dan 5. Kipdirjen 185 tahun 2019. Di sini kita akan bahas dari hierarki peraturan perundangan khusus dalam keselamatan pertambangan. 1. Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba. Pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2020, saya akan membahas terkait pasal 96, 139, 140, dan pasal 141, di mana pasal-pasal 96 ditegaskan bahwa dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP atau IUPK wajib melaksanakan A. Ketentuan keselamatan pertambangan, B. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan atau pasca tambang, C. Upaya konservasi mineral dan batu bara, dan D. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas, sampai memenuhi standar baku mutu. Sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan. Pada pasal 139 ditegaskan bahwa Menteri bertanggung jawab melakukan pembinaan atau pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian IPR, SIPB, izin pengangkutan dan penjualan atau IUJP. Pada pasal 140 ditegaskan bahwa Menteri melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian IPR, SIPB, izin pengangkutan dan penjualan atau UJP.
Pada pasal 141 ditegaskan bahwa pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian IPR atau SIPB sebagai yang dimaksud dalam pasal 140, antara lain A. Teknik pertambangan, B. Konservasi sumber daya mineral dan batu bara, C. Keselamatan pertambangan, D. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, E. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. 2. PP nomor 55 tahun 2010 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Pada PP nomor 55 tahun 2010, saya akan membahas terkait pasal 21, 25, 26, 27, 28, dan pasal 36, di mana pasal 21 ditegaskan bahwa dalam pengawasan teknis pertambangan, A. IUP atau IUPK eksplorasi dilakukan terhadap 1. Pelaksanaan teknik eksplorasi, 2. Tata cara perhitungan SD dan cadangan, B. IUP IUPK operasi produksi. 1. Perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan, 2. Perencanaan dan pelaksanaan penambangan, 3. Perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dan pemurnian, 4. Perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan. Pada pasal 25 ditegaskan bahwa dalam pengawasan konservasi minerba, A. Recovery, penambangan, dan pengolahan, B. Pengelolaan dan atau pemanfaatan cadangan marginal, C. Pengelolaan dan atau pemanfaatan batu bara kualitas rendah dan mineral kadar rendah, D. Pengelolaan dan atau pemanfaatan mineral ikutan, E. Pendataan sumber daya serta cadangan minerba yang tidak tertambang, F. Pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengelolaan dan pemurnian. Pada pasal 26 ditegaskan bahwa dalam pengawasan K3, A. Keselamatan kerja, B. Kesehatan kerja, C. Lingkungan kerja, D. SMK 3. Pada pasal 27 ditegaskan bahwa dalam pengawasan KU, A. Sistem dan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan, B. Pengamanan instalasi, C. Kelayakan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan, D. Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan. Untuk pasal 26 dan 27 terkait pengawasan K3 dan KU dilakukan oleh inspektur tambang koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan. A. Pengamanan instalasi, B. Kelayakan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan, C. Evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan untuk pasal 26 dan 27 terkait pengawasan K3 dan KU. Dilakukan oleh inspektur tambang koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan. Pada pasal 28 ditegaskan bahwa dalam pengawasan pengelolaan lingkungan reklamasi dan pasca tambang, A. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan disetujui, B. Penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya, C. Penetapan pencairan jamrek, D. Pengelolaan pasca tambang, E. Penetapan dan pencairan jaminan pasca tambang, F. Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Untuk pasal 28 ini, pengawas oleh inspektur tambang koordinasi dengan pengawas di bidang lingkungan hidup. Pada pasal 36 ditegaskan bahwa pengawasan oleh inspektur tambang, A. Evaluasi terhadap laporan berkala dan sewaktu-waktu, B. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu, dan C. Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Pengawasan yang dimaksud ayat 1. Inspektur tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian. 3. Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian yang dimaksud pada ayat 2, inspektur tambang berwenang A. Memasuki tempat kegiatan pertambangan setiap saat, B. Menghentikan sementara waktu atau seluruh kegiatan pertambangan minerba apabila ada kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. C. Mengusulkan penghentian sementara sebagai yang dimaksud pada
B. Menjadi penghentian tetap kegiatan pertambangan minerba kepada KAID. 3. Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaedah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan minerba. Pada pasal 2 ditetapkan terkait ruang lingkup dari peraturan menteri, di mana A. Pelaksanaan kaedah pertambangan yang baik, B. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, dan C. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Pada pasal 3 ditegaskan bahwa 1. Pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, dan IUPK operasi produksi dalam setiap tahapan kegiatan usaha pertambangan wajib melaksanakan kaedah pertambangan yang baik. 3. Kaedah teknik pertambangan yang baik sebagai yang dimaksud pada ayat 2 huruf A meliputi pelaksanaan aspek A. Teknis pertambangan, B. Konservasi mineral dan batu bara, C. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, D. Keselamatan operasi pertambangan, E. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi, dan pasca tambang serta pasca operasi, dan F. Pemanfaatan teknologi kemampuan rekayasa rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan. Pada pasal 5 ditegaskan bahwa 1. Pemegang IUJP wajib melaksanakan kaedah pertambangan yang baik sesuai dengan bidang usahanya. 2. Kaedah pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Kaedah teknik usaha jasa pertambangan yang baik, dan B. Tata kelola pengusaha jasa pertambangan. 3. Kaedah teknik usaha jasa pertambangan yang baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf A meliputi A. Upaya pengelolaan lingkungan hidup, keselamatan pertambangan, konservasi mineral dan batu bara, dan teknis pertambangan sesuai dengan bidang usahanya. Dan B. Berkewajiban untuk mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan. Pada pasal 7 ditegaskan bahwa 1. Dalam pelaksanaan kaedah teknik pertambangan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf A, pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, dan IUPK operasi produksi wajib mengangkat KTT sebagai pemimpin tertinggi di lapangan untuk mendapatkan pengesahan dari KAID, dan B. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pada pasal 9 ditegaskan bahwa 1. Dalam pelaksanaan kaedah teknik usaha jasa pertambangan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf A, pemegang IUJP wajib mengangkat penanggung jawab operasional di lapangan untuk mendapatkan pengesahan dari KTT, dan B. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan. 2. Penanggung jawab operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf A dan tenaga teknis pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B harus memiliki kompetensi teknis sesuai bidang usaha IUJP. Pada pasal 14 ditegaskan bahwa 1. Pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf C dan huruf D. 2. Pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, dan IUPK operasi produksi dalam melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Wajib A. Menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindungan diri, fasilitas personil, dan biaya yang diperlukan untuk terlaksananya ketentuan keselamatan pertambangan. Dan B. Membentuk dan menetapkan organisasi bagian keselamatan pertambangan berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja, sifat atau luas area kerja. Pada pasal 18 ditegaskan bahwa 1. Pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, IUPK operasi produksi, dan IUP operasi produksi khusus untuk pengelolaan dan atau pemurnian wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan. 2. Sistem manajemen keselamatan pertambangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi elemen A. Kebijakan, B. Perencanaan, C. Organisasi dan personil, D. Implementasi, E. Pemantauan revolusi dan tindak lanjut, E. Pemantauan evaluasi dan tindak lanjut, F. Dokumentasi, dan G. Tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. Pada pasal 20 ditegaskan bahwa 1. Pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi,
IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf E. 2. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup, dan B. Penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Pada pasal 24 ditegaskan bahwa 1. Pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, dan IUPK operasi produksi wajib melakukan upaya konservasi mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 huruf B. 2. Upaya konservasi mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas perencanaan dan pelaksanaan recovery penambangan, B. Perencanaan dan pelaksanaan recovery pengelolaan, C. Pengelolaan batu bara kualitas rendah dan mineral kadar rendah, mineral ikutan, sisa hasil pengelolaan, dan atau pemurnian dan cadangan marginal. Pada pasal 27 ditegaskan bahwa pemegang IUP eksplorasi, IUPK eksplorasi, IUP operasi produksi, dan IUPK operasi produksi wajib melaksanakan pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf F. 4. Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Pada Kepmen nomor 187 tahun 2018 ini terdapat 8 lampiran dan saat akan lebih fokus pada lampiran 1 dan lampiran 3. Pada lampiran 1, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Tugas dan tanggung jawab KTT atau PTL. A. Membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. B. Mengangkat pengawas operasional dan pengawas teknis. C. Mengesahkan PJO. D. Melakukan evaluasi kinerja PJO. E. Memastikan semua perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di bawahnya memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. F. Menerapkan standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. G. Menyampaikan laporan kegiatan jasa pertambangan kepada Kepala Institut Tambang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. H. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. E. Melaksanakan manajemen risiko pada setiap proses bisnis dan subproses kegiatan pertambangan. J. Menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan melakukan pengawasan penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang dilaksanakan oleh perusahaan jasa. Pertanggungjawaban bekerja di wilayah tanggung jawabnya. K. Melaporkan penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik kepada KAID, baik laporan berkala, akhir, dan atau khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. I. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala sesuai dengan bentuk yang ditetapkan. M. Melaporkan jumlah pengadaan, penggunaan, penyimpanan, dan persediaan bahan dan limbah dan berbahaya dan beracun secara berkala setiap 6 bulan. N. Melaporkan adanya gejala yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. O. Menyampaikan laporan kasus lingkungan paling lambat 1 kali 24 jam, 1 kali 24 jam, dan setelah terjadi kasus lingkungan. Berikut upaya penanggulangannya. P. Menyampaikan pemberitahuan awal dan melaporkan kecelakaan kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja. Q. Menyampaikan laporan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan, minerba, dan batubara. R. Menetapkan tata cara baku untuk penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan pada tempat yang berpotensi menimbulkan perusakan dan pencemaran lingkungan. S. Menetapkan tata cara baku untuk penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. T. Melaksanakan konservasi sumber daya mineral dan batu bara. Dan U. KTT menetapkan tata cara baku KTT menetapkan tata cara baku kegiatan pengelolaan teknis pertambangan mineral dan batu bara. Kriteria pengawas operasional meliputi 1. Memiliki sertifikat kompetensi pengawas operasional atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh
KAIT sesuai jenjang jabatannya. 2. Menduduki jabatan di dalam divisi atau departemen operasional pertambangan. Dan 3. Memiliki anggota yang berada di bawahnya dan atau melakukan pengawasan terhadap divisi atau departemen lainnya. Tugas dan tanggung jawab pengawas operasional meliputi bertanggung jawab kepada KTT atau PTL untuk keselamatan dan kesehatan semua pekerja tambang yang menjadi bawahannya. 2. Melaksanakan inspeksi, pemeriksaan, dan pengujian. 3. Bertanggung jawab kepada KTT atau PTL atas keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan semua orang yang ditugaskan kepadanya. Dan 4. Membuat dan menandatangani laporan pemeriksaan inspeksi dan pengujian. Pengangkatan pengawas operasional. 1. KTT atau PTL menunjuk calon pengawas operasional yang memenuhi kriteria dan dibuktikan dengan surat penunjukan. 2. KTT atau PTL melakukan evaluasi terhadap calon pengawas operasional apabila dinyatakan layak. Maka KTT PTL menerbitkan surat penunjukan pengawas. 3. KTT atau PTL sewaktu-waktu atau berkala mengevaluasi kinerja pengawas operasional. Dan 4. Pengawas operasional yang memenuhi syarat ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan akan mendapatkan KPO yang disahkan oleh KAIT atau kepala dinas atas nama KAIT sebagai bukti pengesahan. Kriteria pengawas teknis meliputi 1. Memiliki sertifikat kompetensi pengawas teknis sesuai dengan bidang pekerjaannya. 2. Memiliki kewenangan dan bertanggung jawab terhadap suatu peralatan, permesinan, dan kelistrikan. Dan 3. Syarat lain yang ditentukan oleh KTT PTL sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasional tambang. Tugas dan fungsi pengawas teknis meliputi 1. Bertanggung jawab kepada KTT atau PTL untuk keselamatan pemasangan dan pekerjaan serta pemeliharaan yang benar semua sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan yang menjadi tugasnya. 2. Merencanakan dan menekankan dilaksanakannya jadwal pemeliharaan yang telah direncanakan serta semua perbaikan sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan yang dipergunakan. 3. Mengawasi dan memeriksa semua sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan dalam ruang lingkup menjadi tanggung jawabnya. 4. Menjamin bahwa selalu dilaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan. 5. Melaksanakan penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan sebelum digunakan, setelah dipasang kembali dan atau diperbaiki. Dan 6. Membuat dan menandatangani laporan dari penyelidikan, pemeriksaan, dan pengujian sarana prasarana instalasi dan peralatan pertambangan. Persyaratan PJO. Penunjukan PJO oleh Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan didasarkan pada beberapa syarat yang meliputi persyaratan administratif yang terdiri atas A. Pekerja perusahaan jasa pertambangan. B. Riwayat hidup calon PJO. C. Memiliki jabatan tertinggi dibuktikan dalam struktur organisasi perusahaan jasa pertambangan di site yang ditandatangani oleh direksi dengan cap basah. D. Surat pernyataan dukungan dari Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan. E. Surat pernyataan komitmen calon PJO. F. Bagi warga negara asing yang sudah disahkan sebagai PJO, maka dilanjut dengan lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia dengan predikat paling kurang madya dalam jangka waktu 6 bulan. KTT dapat membatalkan kembali pengesahan tersebut apabila PJO tersebut belum lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Dan G. Syarat lain yang ditentukan oleh KTT. Persyaratan teknis terdiri atas A. Memahami aspek pengelolaan usaha jasa pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. B. Memahami aspek teknis pertambangan, konservasi keselamatan pertambangan, dan pelindungan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Memahami kewajiban dan sanksi usaha jasa. C. Memahami kewajiban dan sanksi usaha jasa pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan J dan D. Jenjang sertifikat kompetensi pengawas operasional atau sertifikat kualifikasi yang diakui oleh KAIT yang ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis oleh KTT. Tata cara permohonan. Tata cara pengajuan permohonan pengesahan oleh Direksi Perusahaan Jasa Pertambangan kepada KTT sesuai dengan diagram alir sebagai berikut. Pada lampiran 3,
yang perlu menjadi perhatian, pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan pengelolaan dan atau pemurnian mineral dan batu bara meliputi 1. Keselamatan kerja pertambangan dan pengelolaan dan atau pemurnian mencakup A. Manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu aktivitas dalam mengelola risiko terdiri atas 1. Komunikasi dan konsultasi, 2. Penetapan konteks, 3. Identifikasi bahaya, 4. Penilaian dan pengendalian risiko, dan 5. Pemantauan dan peninjauan. B. Program keselamatan kerja. Program keselamatan kerja dibuat dan dilaksanakan untuk mencegah kecelakaan, kejadian berbahaya, kebakaran, dan kejadian lain yang berbahaya, serta menciptakan budaya keselamatan kerja. Kecelakaan tambang memenuhi 5 unsur terdiri atas 1. Benar-benar terjadi, yaitu tidak diinginkan, tidak direncanakan, dan tanpa unsur kesengajaan. 2. Mengakibatkan cedera pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh kepala teknik tambang atau penanggung jawab teknik dan lingkungan. 3. Akibat kegiatan usaha pertambangan atau pengelolaan dan atau pemurnian atau akibat kegiatan penunjang lainnya. 4. Terjadi pada jam kerja pekerja tambang yang mendapat cedera atau setiap saat orang yang diberi izin, dan 5. Terjadi di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan atau wilayah proyek. Cedera akibat kecelakaan tambang dicatat dalam buku daftar kecelakaan tambang dan digolongkan dalam kategori sebagai berikut. 1. Cedera ringan. Cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 minggu, termasuk hari Minggu dan hari libur. 2. Cedera berat. Cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula selama sama dengan atau lebih dari 3 minggu, termasuk hari Minggu dan hari libur. Cedera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang cacat tetap atau invalid. Dan C. Cedera akibat kecelakaan tambang tidak tergantung dari lamanya pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula, tetapi mengalami seperti salah satu di bawah ini. A. Keretakan tengkorak, tulang punggung, pinggul, lengan bawah sampai ruas jari, lengan atas, paha sampai ruas jari kaki, dan lepasnya tengkorak bagian wajah. B. Pendarahan di dalam atau pingsan disebabkan kekurangan oksigen. C. Luka berat atau luka terbuka, terkoyak yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan tetap, atau D. Persendian yang lepas di mana sebelum tidak pernah terjadi. 3. Mati. Kecelakaan tambang yang mengakibatkan pekerja tambang mati akibat kecelakaan tersebut. C. Pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja. Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada pekerja baru, pekerja tambang untuk tugas baru, pelatihan untuk menghadapi bahaya, dan pelatihan penyegaran tahunan atau pendidikan dan pelatihan lainnya. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan disesuaikan dengan kegiatan, jenis, dan risiko pekerja pada kegiatan usaha pertambangan atau pengelolaan dan atau pemurnian, dan mengacu kepada standar kompetensi yang berlaku atau kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Inspektur Tambang. D. Kampanye. Kampanye keselamatan kerja direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Administratif keselamatan kerja. 1. Buku tambang. Buku daftar kecelakaan tambang. 3. Pelaporan keselamatan kerja. 4. Rencana kerja, anggaran, dan biaya keselamatan kerja. 5. Prosedur dan atau instruksi kerja. 6. Dokumen dan laporan pemenuhan kompetensi dan ketentuan peraturan perundangan serta persyaratan lainnya. F. Manajemen keadaan darurat. Mencakup identifikasi penilaian potensi keadaan darurat, 2. Pencegahan keadaan darurat, 3. Kesiapsiagaan keadaan darurat, 4. Respon keadaan darurat, dan 5. Pemulihan keadaan darurat. G. Inspeksi keselamatan kerja. Inspeksi keselamatan kerja dilakukan di setiap area kerja dan kegiatan meliputi 1. Perencanaan inspeksi, 2. Persiapan inspeksi, 3. Pelaksanaan inspeksi, 4. Rekomendasi dan tindak lanjut inspeksi, 5. Evaluasi inspeksi, dan 6. Laporan dan penyebar luasan hasil inspeksi.
H. Penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya. Penyelidikan kecelakaan dan kejadian berbahaya dilakukan penyelidikan oleh KTT atau PTL atau Inspektur Tambang berdasarkan pertimbangan kait Kepala Dinas atau nama kait KTT atau PTL segera melakukan penyelidikan terhadap semua kecelakaan dan kejadian berbahaya dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. 2. Kesehatan kerja, pertambangan, dan pengolahan dan atau pemurnian mencakup A. Program kesehatan kerja. Program kesehatan kerja dibuat dan dilaksanakan untuk mencegah kejadian akibat penyakit tenaga kerja dan penyakit akibat kerja serta menciptakan budaya sehat di tempat kerja. Program kesehatan kerja dibuat dan dilaksanakan melalui pendekatan 4 pilar yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam menerapkan program kesehatan kerja, paling kurang dilaksanakan 1. Pemeriksaan kesehatan kerja. Pemeriksaan kesehatan kerja mencakup A. Pemeriksaan kesehatan awal dilakukan pada pekerja baru sebelum pekerja tersebut diterima untuk melakukan pekerjaan atau dipindahkan ke pekerjaan baru apabila dibutuhkan. B. Pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan paling kurang 1 tahun sekali dan untuk pekerja tambang bawah tanah dilakukan paling kurang 2 kali setahun. C. Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh dari pekerjaan tertentu terhadap pekerjaan tambang atau golongan pekerja tambang tertentu. Disesuaikan dengan pajanan risiko pekerjaannya. Dan D. Pemeriksaan kesehatan akhir dilakukan sebelum seorang pekerja tambang mengakhiri masa kerjanya. 3. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan dengan menyediakan petugas, fasilitas, peralatan serta mengadakan pelatihan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pengelolaan kelelahan kerja atau fatigue meliputi A. Melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian faktor yang dapat menimbulkan kelelahan pekerja tambang. B. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada semua pekerja tambang tentang pengetahuan, pengelolaan, dan pencegahan kelelahan khususnya bagi pekerja dengan waktu kerja bergilir atau shift. C. Mengatur pola kerja atau shift pekerja tambang. D. Melakukan penilaian dan pengelolaan tingkat kelelahan pada pekerja tambang sebelum awal kerja atau shift dan saat pekerjaan berlangsung. 5. Lingkungan kerja. Pengelolaan lingkungan kerja dilakukan dengan cara antisipasi, pengenalan, pengukuran, dan penilaian evaluasi, serta pencegahan dan pengendalian bahaya dan resiko di lingkungan kerja. Pengelolaan lingkungan kerja paling kurang mencakup A. Pengelolaan debu, pengelolaan kebisingan, C. Pengelolaan getaran, D. Pengelolaan pencahayaan, E. Pengelolaan kuantitas dan kualitas udara kerja, F. Pengelolaan iklim kerja, G. Pengelolaan radiasi, H. Pengelolaan faktor kimia, I. Pengelolaan faktor biologi, dan J. Pengelolaan kebersihan lingkungan kerja. Pengelolaan lingkungan kerja juga meliputi manajemen risiko, pendidikan dan pelatihan, administrasi, manajemen, keadaan darurat, inspeksi, dan kampanye pengelolaan lingkungan kerja yang pedoman pelaksanaannya menyesuaikan dengan pedoman pengelolaan keselamatan kerja. 6. Kepdirjen nomor 185 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan penilaian dan pelaporan SMKP Minerba pada Kepdirjen nomor 185 tahun 2019 ini, saya hanya menekankan terkait penerapan operasional harus mempertimbangkan pendekatan keselamatan berbasis perilaku pekerja di mana dapat dilihat pada kesimpulan. Pelaksanaan pengawasan operasional di tambang diatur dalam perundang-undangan agar dapat mewujudkan harapan perusahaan tidak ada kecelakaan. Pengawas operasional harus memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar K3 pertambangan untuk mewujudkan harapan perusahaan tidak ada kecelakaan.